والنبيين والمرسلين وآل كل أصحابه أجمعين والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان الآمدين أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين وإلى حضرة جميع الأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها بلادها وجبالها وجدها خصوصا إلى حدث الشيخ القطب رباني والعارف السبداني الشيخ عبد القادر الجيلاني الحبيب الشيخ ابو سالم ثم إلى غير زمن خصوصا حبيب عبد من الحدث أن الله تعالى يولي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا خاصة إلى روح سيدنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وبه إلى أن قال فائدة. قال الإمام أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء sebelum mengiring sarang maus tuana masuk masjid pas niat i'tikaf di dalam masjid menikah supaya oleh ganjaran berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nawaitul i'tikaf في هذا المسجد لله تعالى. Niat kaulah i'tikaf di dalam masjid pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya abdina emot estuna dalam amalan sehari semalam menikah banyak sekali amalan-amalan kesunahan yang juga kita kerjakan. Di antaranya apa? Di antaranya ketika kita menuju masjid itu istana beda doanya, doa perjalanan menuju masjid. Sedangkan juga ketika masuk ke dalam masjid sebagaimana kita ketahui masuk kelaban pada si kanan. Sebelum masuk ke masjid juga ada etika cara copot sandal, cara ngakui sandal, cara copot sandal. Maning kira kayak cara ducol sandal itu punya asaran ducol punten berbicara juga. Cara ngakui tetean juga berbicara. Kenapa di antara caranya sebelum masuk ke masjid, ketika ngakui sandal pada si kacer neda tetean si kacer neda tetean si kacer pas pada si kanan pemasuk. Pas kiburu pada si kacer. Di ketika dicol senika kacer pas si kanan. Mun ketika ngangku ya si kacer neda tetean si kacer gelo pas si kanan pemasok pas pemasok si kiri. Mun dicol
si kacer dicol kada pas sabak si kanan, sabak atas si kacer pas kemudian si kanan. Nika kesunahan dalam lakui kadian. Cuma orang nika banyak orang si tak oni ataupun ada kalanya orang oni tapi praktiknya kurang. Dengan menabi laki nggak nikah pas beriadan kiai si oni untuk orang alim si oni mau latih hadiah santri mantel santri mantel kalah mantel sampai cara ngakui tetian pun diperhatikan. Mereka di antara kesunahan-kesunahannya. Juga ketika masuk masjid tidak tuana mas selawat Allahumma fili dunubi waftah li abwaba rahmatik. Keluar dari masjid seneka ngakui pati sekacer pas mau dua Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma fili dunubi waftah li abwaba fadli. Menabi masuk rahmatik kasih sayangmu ya Allah hamba mohon kasih sayangmu. Menabi keluar ya Allah hamba mohon karunia. Itu di antara kesunahan-kesunahan. Cuma kadang kita ni kan selain laoning seumpamanya tapi kaleb. Katanya apa caranya? Iki mereka pasingin stiker tempelan. Baik itu nung lemah, baik itu kamera, baik itu jeding. Etika adab-adab sebelum masuk jeding, keluar jeding, senika juga ketika masuk ke masjid. Kita ya latih sombong tulisan nawaitul i'tikaf. Sebagian masjid itu ya tulis depan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kenapa? Supaya emon memelaki amanat mereka. Okay. Kemarin kita telah membahas juga kesunahan-kesunahan dalam bulan Ramadan atau ketika asyam. Juga disebut lagi menadana badah kesunahan untuk mengerjakan sholat tasbih. Sholat tasbih menikah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata budak baca ini yang menikah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sholat tasbih menikah sholat yang bisa mengampuni dosa. Bahkan tabun Rasulullah menabi bisa sholat tasbih kerjakanlah setiap malam. Bermalam kerjakan sholat tasbih. Menabi tak bisa sholat tasbih bermalam kerjakanlah sholat tasbih itu 1 minggu sekali. Seminggu sekalian. Entah itu sabah malam Jumat, malam Senin, malam Ahad. Yang penting dikerjakan sholat tasbih seminggu sekalian. Menabi tak bisa seminggu sekalian kerjakanlah dalam 1 bulan 1 kali. Dalam sebulan usahaki beda 1 malam sholat tasbih. Jadi dalam setahun sholat tasbih kenapa? 12 kali. Usahakinya. Bahkan dalam hadis saya tambahin, mulai dalam sebulan sekali tak bisa, kerjakanlah minimal 1 tahun 1 kali. Setahun sekali. Bahkan hadis berikutnya mun seumpamana tak bisa dalam setahun sekalian seumur odi kerjakanlah walau 1 kali. Ini saking pentingnya sholat tasbih 1 kali aja kerjakan. Mun orang-orang taring ulama-ulama kisah Hadramut atau Yaman mengerjakan sholat tasbih mereka sampai dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ampuna lastarana sholat maghrib itu dikerjakan full selama 1 bulan selama bulan Ramadan. Tujuannya kenapa? 1, kencerana yang bulan Ramadan lebih rajin daripada di luar bulan Ramadan. Nomor 2, Arab salah satu salat tasbihnya mereka kekar malam Lailatul Qadar. Saya kira salat amalan di malam Lailatul Qadar mereka dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalian mereka ngiring. Kita sholat tasbih minimal ya bisa pun malam, tak bisa seminggu sekalian, tak bisa sebulan sekalian, tak bisa setahun sekalian, tak bisa seumur oding sekalian. Mumpung semakin ke bulan Ramadan, ngiring kelako selama bulan Ramadan 30 malam. Adapun kaifiahnya ini. Kaifiah sholat tasbih
Salat tasbih malam dikerjakan kalaban 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Menabi dikerjakan di siang hari dikerjakan dengan 4 rakaat 1 kali salam. Kaifiyah kenapa saya baca? Iki mereka mau seperti biasa. Pertama niat nawa usalli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Ampun doa iftitah surat Al-Fatihah, surat-surat sependek, kemudian mau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Sampun kai ruku. Ruku mau doa sebagaimana biasanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kata Ustaz, manabi tak baca Ustaz, takut lancang gelu abid. Kata napa kipon. Cetot. Ketika ruku langsung mau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sedikit juga i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa fil ardi ila akhirih. Pas mau tasbih 10. Sujud pertama mau subhana rabbil a'la bihamdi pas 3 kali, kemudian tasbih 10. Untuk lebih cepat tasbih 3 kali, tak usah langsung mau subhanallah alhamdulillah tasbih sekaya mau 10 kali. Tujuh di antara 2 sujud mau 10 kali. Sujud kedua kali sujud yang kedua kali mau tasbih. Pas sebelum mancing ada namanya duduk istirahat. Nangkai juga mau 10 kali. Jadi kita bacaan tasbih mau 100 kali. 75 dalam 1 rakaat. Mun salat 4 rakaat berarti 75 kali 4 100 kali. 300 kali bacaan tasbih. Itu keutamaan salat tasbih. Mun panjenengan sama Ustaz udah nikah punya pekerjaan kenapa Ustaz? Cipon mun bulan Ramadan tak bisa terpolo malam per malam kurangin. Apa? Fokus di 10 terakhir. 10 Ramadan terakhir. Ustaz boleh 10 malam 10 Ramadan terakhir kan sibuk juga Ustaz. Cipon udah tepak aki malam-malam ganjil. Pontun yang malam selekor, 3 lekor, segami 7 lekor, 1/2 lekor. Jadi lebih pendek. Menteri neka usahaki siap ngalak lebih beda boleh dikit ngalah situ malam Ustaz eman. Dan kita tahu ini ajal kita apakah dapat bulan Ramadan tahun depan. Namun moga-moga kita bisa dapat ke Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Faidatun qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya. Atabu basyara Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali pendekar seorang ulama, orang alim, kitab punya karangan. Di antara kitab yang paling masyhur ini mereka kitab Ihya Ulumuddin. Nika Imam Ghazali nika beda orang juga yang sentimen ke Imam Ghazali. Padahal cerita Imam Ghazali nika banyak karomahnya. Di antara Imam Ghazali nika pernah dalam mempenah beda orang saya tak setuju ke Imam Ghazali. Pas orang menikah amempe saya orang menikah tak lebur ke Imam Ghazali. Pas apa kiban Rasulullah. Ketika apa kiban Rasulullah bi orang menikah apa? Ekokol. Bunga dari sarena badalam pati saya tokol bi Rasulullah gara-gara orang menikah tak lebur ke Imam Ghazali. نبت ابن Imam Ghazali yanqasimu as-shawm ila 3 aqsam. Ibn Imam Ghazali orang asiyam ni kan benda 3 macam. Situng saumul umum ay al-awam wa huwa as-sawm 'ala al-mufattirat al-mubtilah lis-sawm. Yang pertama siamah orang awam atau siamnya umum yang pada umumnya. Yang kebanyakan orang si asiyam menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Iki kenapa di antara ada minum, akolong, sarang keluarga dan sebagainya. Iki seperti apa saja hal yang bisa membatalkan puasa. Karena itu mesti beda rincian membatalkan puasa dan pahala. Ada yang membatalkan pahalanya saja tapi puasanya tidak batal.
Nah, kebanyakan orang ketika asyam mereka nang posisi ini kan. Kebenar Rasulullah betapa banyak orang ketika asyam hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Namun di balik itu, walaupun kita misalkan melakukan hal-hal yang tak juga secara fisik, secara badan, oleh manfaat. Kocak kenapa menambah orang si asyam semakin penelitian yang terbaru? Kocak pada sistem imun autopagi, memakan sel yang rusak, sel sehat memakan sel yang rusak. Itu menyebabkan kenapa kita bisa kembali selamat dari kanker. Itu. Nomor 2, tak gampang sakean. Nomor 3, kebaris awet muda. Ketika sel beris rusak, mereka langsung refresh. Ibarat HP bisa di refresh ulang. الثاني صوم الخصوص أي الخواص وهو الصوم عن المعاصي. Nomor 2, siam selebih tekih derajat. Kenapa? Siam orang yang khusus, ayil khawas, atau orang-orang yang tertentu. Wahwa shaum 'anil ma'asi, mereka orang yang asyam juga dari perkara yang maksiat. Selain menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dari perbuatan maksiat. Kenapa maksiat? Segala macam maksiat dijauhi. Nah, nikah orang yang nggak nikah derajat itu sampai lebih tinggi daripada sepertama. Sepertama cuma kan sekedar tak ada tak ini. Menabisi nomor 2, tak ada dan tak minum juga tak mengerjakan hal-hal yang sifatnya maksiat. Moga-moga kita masuk ke dalam level nomor 2. Namun kibadi level saya lebih tinggi boleh. Lebih tinggi dari level nomor situng si awam, atau juga lebih tinggi dari level nomor 2 al-khawas. Mereka siamah khawasul khawas. Khususnya khusus alias lebih spesial. VVIP. Segala saya nomor 2 VIP ini kan VVIP. Kenapa? As-shawmu amma siwallah. Mereka siamah orang dari segala hal yang dapat melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka siamah orang khawasul khawas. Artinya kita oning nggak napras. Saya baca siam khawasul khawas. Kenapa? Polen yang disebut lagi juga orang si siam nggak nikah. Nikah selalu cuma dendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pegang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan, segala pikiran, segala ucapan itu selalu emang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu keutamaan 3 macam orang asyam. Makruhatus shaum 8. Hal-hal yang memakruhkan, hal-hal yang makruh ketika orang yang berpuasa mereka beda 8 macam. Kenapa? Al-'alqu ay madhuhu biduni ay yafsila min syai' ila al-jawf wa illa sar muftiran. Pertama si makruh mereka mengunyah sesuatu. Mengunyah. Nah, pas saya masuk pas eknya. Tak iklunya, cuma sekedar mengunyah. Perbuatan seperti itu makruh. Pas beri saya tanya, Ustaz, mana permen Ustaz? Permen itu beri makruh boleh. Kenapa? Kalau ketika mengunyah kita permen, kita rasa pas iklunya, betul. Kan sama Ustaz mengunyah. Ini kan mengunyah misalkan karet. Nah, barang-barang si masuk ke sabung rasa sabung kenapa? Iklunya. Sampai dalam mulut itu makruh hukum. Tapi memberi sesuatu yang bisa terlepuk itu hukum betul. Ingat air permen. Padahal sama-sama mengunyah. Nomor 2, dawud ta'am biduni hajah ma'adami wasali syait ila al-jawf. Wa amma li hajah fala yukrah. Kemakruhan nomor 2 yaitu mencicipi makanan tanpa adanya keperluan. Dengan syarat makanan tersebut yang dicicipi tidak masuk ke dalam rongga alias tak sampai kelunyuk. Jadi mentut misalkan tero aras sana aku ada kira ada acem gelu napa orang acem mentut suka ni sampai nang ujung lidah sampai itu lebih bisa dirasakan kencang kelunyuk
Betal enggak nih? Cuma cukup sekedar sahabat dengan lidah, mereka saaki olah aki. Ini makro apabila tidak ada keperluan, iseng. Betul. Tapi menabi raja amasa terooning rasana sejak nebenten kenging dengan syarat cak dulunya sahabat pas olaki. Dan ini kenapa ini tak makro. Mensekila makro sahabat dengan lisan tanpa ada keperluan. Tapi tetap syarat tak iklunya itu tetap berlaku ini. Baik saya ada keperluan ataupun tidak ada keperluan. Mun sampai iklunya bini makro boleh, betal sih ya. Itu bisa ibu-ibu praktek nih kan. Aku ada dengan orang sedang apa. Nomor 3 al-ihtijam. Makro orang melakukan al-ihtijam. Kenapa saya sebut al-ihtijam? Wa huwa ikhrajud dam, yaitu mengeluarkan darah. Ihtijam penikah bahasa Indonesianya bekam. Dan praktek ekento bukan saja hal yang mengeluarkan darah dengan cara dibekam. Begitu juga al-fasdu atau donor darah. Orang ketika asyam makro mengeluarkan darah. Donor. Iku baris kenapa? Kok iku baris lemes. Wa huwa ikhrajud dam. Fayukrahu khurujan minal khilaf. Tapi beda ulama saya beri cuma makraki, kocak betal. Orang abekam bulan Ramadan atau orang ketika asyam. Nanti kocak beda ulama saya nyebut lagi beri cuma makro keker kebetal. Kalian mereka lebih baik juga kenapa? Tak abekam supaya tak kekal dalam khilaf ulama saya nyebut lagi bekam termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Bila disebut lagi li'annahu yurithu dha'f karena sesungguhnya bekam mereka bisa menyebabkan kelemahan, letoy, pai-pai, lemes dan sebagainya. Bekam mereka adalah kesunahan di antara kesunahannya Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Isra Mi'raj, Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj maka ke langit nomor 1, langit nomor 2, langit nomor 3. Mereka semua malaikat sebagai dalam setiap level langit mereka memesan dari Rasulullah supaya umat mereka rajin bekam. Sampai-sampai Rasulullah dianggap apa? Jangan-jangan bekamnya wajib. Tidak tahu umat. Saking pesan lebih malaikat supaya bekam atau ajantu. Ini kemanfaatan rajin. Di dalam hadis sebut lagi bisa menyembuhkan lebih dari 70 macam penyakit. Aneka betong polo ini kan bukan arti sesungguhnya. Aneka hanya kiasan. Estona lebih daripada 70 macam penyakit. Kenapa? Mun orang peredaran darah mereka tersumbat. Mereka kare tekruh area kemah. Mendung serah sampai peredaran darah tersumbat pas itu mereka menyebabkan stroke. Kalian mereka berdua sementara obat aspirin pengencer darah itu gara-gara supaya pembekuan dalam darah ini kan menjadi lancar. Dan di zaman Rasulullah mereka bahkan dari sebelumnya Rasulullah hal mereka sudah biasa bekam itu. Namun karena elakoni juga bi Rasulullah maka bekam itu menjadi sunnah. Menabi berdua orang terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung itu berpotensi kena serangan jantung atau heart attack gara-gara penyumbatan di pembuluh darah. Menabi badan pada bisa asam urat, bisa juga diabetes. Mulai pada ini kan lebihnya. Nah, apa masuk pada. Menabi paru-paru bisa menyebabkan sesak nafas. Kalian mereka miring, abekam. Langkong saya nih orang abekam sebulan sekalian abekam. Oleh kejaran, selain sehat juga oleh kejaran. Neraki lakukan Rasulullah SAW. Ibarat orang bekam mereka ingat selang, dalam selang mereka orang. Air yang mengalir dalam itu darah. Bekam itu mengeluarkan lumut-lumut sebagai dalam selang.
Kapan itu keluar? Air si berada di dalam selang itu kan jalan tidak lancar. Itulah fungsi daripada bekam. Mun al-fasdu atau disebut juga bahasa Indonesia totok darah. Kenapa? Mengeluarkan darah dari urat vena. Tujuannya kenapa? Ibaratnya kelak selang, senaus kelak le oleh lancar, tapi dari si akili atau air si akili dalam selang itu lekong. Kelak mereka kelak al-fasdu mengeluar darah dari orang vena itu menyebabkan apa? Melek badan atau darah si anyar sehingga badan menjadi bersih. Alias menurut orang yang rutin adonor, insya Allah tak perlu yang cabut penyakit yang menyebabkan cuci darah. Pada cuci darah kan nggak bisa, darah yang keluar masuk ke masjid dicuci masuk. Kalau ada darah tibi itu kotor. Nah, dalam Islam itu sudah komplit asalkan kita mau mempraktikkan. Pengalaman abdi pribadi, abdi juga dekatnya benar si ahli bekam. Orang ini kayak kesambung. Kenapa? Pola nanti ada bekam ini kelangkau 10 tahun, rutin per bulan bekam. Nih kalau 10 tahun ternyata nanti ada kaki capok samurat. Padahal rutin. Orang kata Ustaz, mak bisa punya dengan cek rutin bekam, kaki capok samurat, engki. Ini kan untuk pengalaman kula saya mulai 10 tahun kula cerita dalam waktu 2 menit. Apa? Walaupun bekam ternyata tak bekam padam atau benang tanang seketok itu bisa berpotensi tetap asam urat. Biasanya nanti saya bekam lagi kanang sintok, sebudina kopeng, kemudian leher, punggung. Pada benda kita tak mana bekam. Karena campur asam urat bekam selalu. Kenapa? Berarti bekam itu juga membutuhkan di area yang berpotensi untuk sakit. Itu perlu dibekam. Bila bektana bekam yang terbaik, Ustaz napa orang yang bekam ni kepotongan tos sakit punten. Jangan bekam ketika antos sakit, senas panjenengan tak sakit diri semakin jagalah kesehatanmu. Apa? Bekam pen bulan montut imma tanggal 17 imma 19 imma tanggal selekor hijriah. Itu waktu-waktu bekam yang terbaik, tanggal yang terbaik. Sedangkan juga waktunya yang paling afdol bekam ni kemarin duhur. Kesunahannya itu paling duhur. Kenapa? Orang peredaran darah paling sangat setelah duhur. Itu jadi montut nang tanggal 17 19 selekor ben sampai duhur. Mun bulan Ramadan Ustaz bekam, dia sebut lagi. Kamu kenapa? Makro. Bahkan beda ulama sih nyebut lagi, kamu beda cuma makro kekar ke petang. Kelak juga napa ibadah al-fasdu atau menabi olatin yang YouTube itu kata-katanya totok darah atau pasut. Itu juga menyebabkan peredaran darah kita menjadi lebih lancar. Di antara hal yang bisa menyebabkan peredaran darah lancar juga amalan Rasulullah menikah ngontal habbatus sauda. Rasulullah tahu habbatus sauda syifa min kulli da'in basam. Cinta celang nikah obat dari segala macam penyakit kecuali sang. Orang ketika tolong ngamalakin nikah bukan berarti ketika lesongkan pas kontan. Punten dari sehari-hari dibiasakan minum habbatus sauda. Mun abdi pribadi saya ikhlasah. Habbatus sauda ini kan menyebabkan apa? Selamat dari asam urat. Kalau nanti ini cakup asam urat, saya ambil penyakit nanti asam urat sarang sesak. Ya paling ikhlasah dengan asam urat. Di benaran sempat aku senang tahun, ada 3 tahun, 3 tahun yang lalu nikah tak pernah adik sakit nggak nikah pas sakit saraf. Kapan ngecek ke dokter asam uratnya ada 14. Pertama kali dan terakhir kali. Alhamdulillah semakin tak terlalu. Baik. الرابع مج الماء بعد الإفطار أي إخراجه من الفم فيذهب ما به من بركة الصوم كما قال صاحب صفة الزبد ويكره العلق وذوق واحتجام ومج ماء عند فطر من صيام.
Saya nomor 4 engki penega si makro orang asiam adalah mengeluarkan air dari mulut setelah waktunya berbuka. Alias sampona mancing betok pas nginum amor kemor pas keluar. Ini ke makro. Apa? Karena estona ada manfaat kesehatan dalam orang ketiga asiam mereka langsung ikut. Jangan pas kemor dulu. Wala masa apa? Wala bau ustad. Jadi kan berberiang kepada ternak ini. Apa? Minum belum ngomong pas buat. Itu malah hukuman makro. Karena istilah itu ada manfaat dalam kesehatannya. Al-khamisu al-ghusl bil inghimas walau kana al-ghusl wajiban. Kemakruhan nomor 5 bagi orang si asiam yang penikah aseram kala cara nyemplung atau menenggelamkan diri. Ini kemakruh. Walaupun mandinya penikah mandi besar atau adus. Adus yang sifatnya wajib. Ini kok hukum makruh. Apa? Kebetulan pas aing masuk ada kopeng atau masuk ke elong atau masuk ke lubang-lubang yang terbuka. Jadi mana orang asiam katanya mandilah seperti biasa. Nika auto supaya orang ngakui aseram adus nika di antara rukunnya adalah air harus nyampe ke seluruh anggota tubuh. Beda dua, pertama an-niyat, nomor 2 ta'mimul ma' bi jami'il badan. Biasanya orang si kanan kan kopeng. Ketika aseram mandi rajin nika aing kotu depak ke daerah kinto. Dan mereka mulai oleh aseram makanya disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk audu supaya mereka disunahkan diamalkan. Sunahkan juga nang bucel. Orang yang adus besar itu juga mulai aseram. Kadang orang terkalem nika tak bersoal tak capok air, tapi dari daerah bucil mereka coba aseram pas airnya tak masuk. Nah, ini kan tak sama dia. Wajib air menyeluruh ke seluruh anggota tubuh. As-sadisu as-siwak. Kemakruhan nomor 6 bagi orang yang asiam yang mereka as-siwak ba'da zawal sampona tergelincirnya matahari alias masuk waktu duhur. Li'annahu yudhibu raihatan fam karena seongkol siwak mereka dapat menghilangkan bau mulut. Mereka ada dua versi. Waqtar al-Imam An-Nawawi adamul karahah, sedangkan Imam Nawawi ada tak makruh. Senaus orang di bulan Ramadan atau orang Asia mengakui siwak mereka pun tak makruh, tetap parjuga. Nah, gantian siwak kenapa juga sikat gigi atau memasukkan segala sesuatu ke mulut, apa di antara kemor sampai masuk gelincirnya matahari untuk masuk zuhur pas tangan ke siwak tapi sikat gigi ini ke makruh atau kemor juga makruh. Tapi Imam Nawawi ada buku tentang makruh baik ngakui siwak baik ngakui sikat gigi atau kemor. Nomor bentuk kemakruhannya itu kasratus syibah wan naum wal khawd fi ma la yani lianna dhalika yudhibu faidat as-shaum. Nomor bentuk penikah terlalu kenyang atau banyak tidur. Mun orang Asia separ juga ketika mancing butuh maghrib cak langsung ada ternase makanlah makanan ringan. Mun orang Asia pas langsung terna saya baris saja nempong terkadang Asia telok are bener siap telok are tapi kapan ditempeng jendera saja nah pemarkana gara-gara gila tak ada pas ketika mancing waktu maghrib langsung ada saya baris nempong oning sumo atlet Jepang sepulumpor aja itu cara untuk menggembungkan badan. Tekniknya tak ada air sekian jam pas tiba-tiba ada air makanan berat itu kebaris lempok. Senega juga orang Asia pertama cak ada air banyak kilo pas ketika masuk waktu maghrib jangan langsung ada air perkara berat tapi air yang ringan cemilan jajan wa kathratun naum jangan juga
banyak kilo asaren ketika asiam asaren tok ustaz. No, bukankah orang bulan orang asiam mereka asaren mereka yang ke ibadah. Engki bener. Tapi cara berpikirnya bukan kayak gitu. Mun orang asaren bari yang ke ibadah apalagi tak asaren, apalagi orang tempat ibadah mau Quran, kejalan lebih rajin. Jangan pas punya anggapan tedung ibadah ya lah kok tedung tok. Ya jangan begitu. Tapi bunyinya kalaban mau Quran, mau selawat atau mengirim pengajian. Wal khawdu fi ma la ya'ni dan menjauhi perkara yang tidak ada gunanya. الثامن تناول الشهوات المباحات من المسمومات أو المبصرات أو المسموعات. Nomor belu kemakruhan nomor 8 yang mereka mendapatkan sesuatu yang diingini oleh syahwat yang mubah. Seperti apa? Masmumat. Masmumat mereka ubah om. Misalkan ketika bulan Ramadan amfi parfum. Kenging apa tan? Kenging tan makrom. Nangkong saya tak engkui. Kecuali ketika Jumatan senaus siap mereka tetap ada kesunahan untuk ngakui umrah aman. Dan benar sebagian ulama, benar sebagian ulama nyebutaki tetap tak ngakui parfum lebih utama. Yang tidak masalah sifat. Awil mubsarat atau melihat sesuatu yang sifatnya jais. Itu bal-balan atau alat-alat olahraga. Tapi sebenarnya di situ juga ada yang perlu digarisbawahi. Bal-balan sekiranya aurat tak terbuka. Ketika auratnya yang tersetot, juga tak ingin itu istilahnya mau masuk ke aurat. Awil masmu'at atau mendengarkan lagu-lagu musik-musik. Nah, kalau saya ketika bulan Ramadan jauhi. Apa-apa kalau menolak asyam mereka di antaranya bawah sadarnya sedang terbuka. Nah, bawah sadar terbuka itu langkong saya sifatnya Quran atau selawatan atau wiridan itu yang diperbanyak. Mun pasti kuna aki kalau mengiring aki musik, malah secekak aki musik. Walaupun apa bawah sadarnya juga terbuka oleh ketika siang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau beri pertanyaan hal-hal yang dimakruhkan dengan berkaitan dengan puasa atau thank you. Nomor 2 Beras Jimmy. Kemudian setelah istiqah itu kadang dibaca. Apakah ada ketentuan yang kepastian untuk membaca surat tasbih atau hanya yang di sunnah-sunnahnya kita Jimmy. Artinya si oling itu ada beberapa macam. Pertama, kita sebut aki ketika tojo istirahat dari sujud nomor 2 karena pakon tojo duduk istirahat sebelum mancing. Di dan kayak di momen itu mau tasbih berapa kali? 10 kali. Namun berjukan kaifiyah tak mengerjakan pernikahan. Tojo istirahat tak dikerjakan. Akan tetapi ketika mancing benih maus 15 pas maus segami. Ada cara seperti itu. Kayaknya juga. Engki. Berarti kan jumlahnya tetap sami 75 kali 4 tetap 200. Jadi bisa gelak versi pertama tojo istirahat pas maus 10 kali berarti gelak ketika mancing cukup maus 15 kali. Pada versi nomor 2 tak tojo istirahat akan tetapi cukup semancing gelak 15 tambahin 10 jadi maus sholat tasbih sekali kali. Nikah ada cara seperti ini. Pas kita pertanyaan nomor 2, apakah tasbih itu setelah mengerjakan sholat mau sholat pendek? Mun engkau candang doa iftitah nikah senau saya baca kada tinggi. Akan tetapi kita yang biasa praktekkan sampai mau sholat pendek alias kan pertanyaan berarti dikerjakan di waktu sebelum membaca sholat iftitah, sholat fatihah.
mau tasbih, kayaknya juga tak. Karena kenapa? Intinya mendapati dalam setiap rakaat 75 tasbih. Intinya di situ. Selalu doa iftitah itu hukumah sunnah. Doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Niki juga sebenarnya permasalahan lain. Apa kan jawabannya? Permasalahan lain ini kayaknya tapi kurang tepat. Kenapa? Ketika orang takbir pas doa iftitah, lafaz takbir dengan iftitah ini kan beda kali. Misalkan usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Kebanyakan orang yang pas kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa? Kayaknya bisa tapi kurang tepat. Selebih tepat ketika takbir Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu selebih tepat. Ustaz Nabi tak baca doa iftitah. Mau sholat tarawih si santai langsung singkat loncat ke sholat fatihah 1 kali nafas boleh dapat gini ketika sujud Ustaz ruku tak maca kenapa tak maca subhana rabbiyal azim bihamdi or sujud Allahu akbar kenging napa Ustaz kenging orang benda napa bukannya sami Allahu liman hamidah tak mau Ustaz Subhana rabbana lakal hamdu milus samawati wa mil ardi tak baca cuma sami Allahu liman hamidah Allahu akbar kenging napa Ustaz kenging tapi eman punya amalan-amalan sunnah pasti buang situ aja di cancel coret-coret pencet di antara juga kenapa duduk di antara dua sujud sampai ke sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi tak mau sepenapa dari i'tidal hendak macam langsung sujud Allahu akbar tak mau sepenapa kenging yang penting beda tumaknina sera petoron itu tujuh tapi eman Ustaz Rabbi fili warhamni wajburni tak mau Ustaz tujuh langsung sujud boleh kenging apa kenging juga mereka soalnya itu pas tercepat nih kita masuk sedikit juga lagi tentang tahiyat at-tahiyatul ketika orang salat salat tarawih pengen yang cepat engki ampun ambukan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenging apa Ustaz kenging minimal sampai kali ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan terus cepat kan eman dan ulama dalam salat mereka istilah ada lebih dari 300 kesunahan berboleh bertanya kantor dalam puasa Ramadan apakah bisa diiringi kalimat puasa sunat? Kata nama? Pahalanya puasa sunnah apakah bisa ikut ke puasa Ramadan sedekah? Pahalanya jawabannya benar independen. Mun puasa yang sunnah tidak bisa ikut ke pahalanya yang wajib baik itu asyam ataupun sholat. Ingat orang sholat zuhur, sholat subuh apakah kesunahan yang pahalanya sholat sunnah bisa masuk ke sholat fardu? Tidak bisa. Lain yang bisa jika mun sesama sunnah misalkan sholat masuk masjid tahiyatul masjid diiringi kalaban tahiyatul masjid diiringi kalaban sholat sebelum subuh ketika gini. Tapi mungkin pahalanya ketika sholat subuh oleh kejaran sekaligus buat tahiyatul masjid tak gini lain tak sami. Oke. Ampun. Coba kira. Bikin ada pertanyaan. Oke benar kira.
Iya. Gini, pertanyaan kita, bukankah pernyataan kita ketika orang ngakui siwak setelah tergelincirnya matahari tidak diperbolehkan? Jawabannya bukan tidak diperbolehkan, tetap masih boleh, tapi lebih baik jangan. Alias masuk ke hukum makruh. Jadi ketika sudah masuk duhur, yaitu dengan tergelincirnya matahari, pas beda dua pendapat, bari si makruhaki, bari si punten. Mun Imam Nawawi tak makruh. Sebelum masuk duhur, asar, maghrib sampai di siwak tak makruh. Tapi mun sebelum duhur sepakat tak makruh saja. Salat duha pas asiwakan. Atau sebelum duhur mau Quran asiwakan. Sobong ulama si makruhaki. Sebada kan masuk waktu duhur baru saya makruhaki baru sekitar. Makruh beni tak kenging ini kayak terkesan pas apa haram gitu kan. Kenging tapi lebih baik jangan. Nah ini masuk ke makruh. Makruh ini kan karihan, sesuatu yang tidak disukai. Ini masuk ke makruh. Hukum makruh. Oke, coba kira-kira. Moga-moga bermanfaat. Al-Fatihah ala sayyidil habibullah Muhammad bin Habib habibullah ta'ala wa ala man awsalihun wa ala man salihin ya bismillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.